Nah teman-teman, ini hasil panen pagi kita hari ini. Alhamdulillah banyak sekali, ada sawi, tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, amin. Nah, kebetulan hari ini kami mau panen tanaman sawi. Nah, sekaligus kami akan memberikan beberapa hal yang sering kami lakukan dalam berkebun, terutama di lahan sempit. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bercocok tanam, yang mana itu juga tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga pemupukan yang terlalu ribet, karena kita biasa menggunakan bahan-bahan yang ada di kebun kita. Nah, sambil panen kita akan sedikit membahas tentang jenis tanaman sayuran yang mudah ditanam di musim hujan seperti sekarang ini. Di antaranya seperti kangkung, bayam, sawi, selada, daun bawang, terong, dan seledri. Itu adalah tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan, terutama di musim hujan. Jadi kita tidak perlu memberikan air yang terlalu banyak ataupun juga memberikan perhatian yang lebih terhadap tanaman ini, karena ini mudah dalam pertumbuhannya dan akan cepat subur. Nah, untuk sawi yang kami tanam ini adalah jenis sawi yang tahan terhadap hujan. Kemudian dia juga tidak disukai oleh tikus. Jadi salah satu hama yang paling suka menyerang tanaman sayuran itu adalah tikus. Dan tanaman sawi ini kita panen di usia 1 bulan. Tanaman sawi yang kita tanam ini tidak membutuhkan banyak perawatan. Kami hanya perlu menyiram rutin agar media itu selalu basah sehingga pertumbuhan tanaman sawi ini bisa lebih maksimal. Air yang kami gunakan biasanya menggunakan air kolam lele, karena air kolam lele sendiri itu banyak mengandung nutrisi yang baik untuk tanaman, terutama tanaman sayuran. Selain itu juga kita kadang sering berganti dengan memberikan POC air cucian beras. Untuk cara pembuatan moleri ataupun POC dari air cucian beras, teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya. Secara umum, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menanam tanaman sawi ataupun tanaman yang lainnya, itu yang pertama kita harus memilih bibit atau benih yang berkualitas. Kita bisa membeli langsung dari toko pertanian ataupun bisa mengambil langsung dari biji sawi yang kita tanam sebelumnya, minimal sudah berusia 70 hari atau 2 bulan. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah. Jadi kita harus menyediakan media yang gembur dan kaya unsur organik. Kita bisa mencampur tanah dengan pupuk kandang 2:1. Kita juga bisa menambahkan dolomit untuk menjaga atau menetralkan pH tanah. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu kira-kira 2-3 minggu sebelum kita pindah tanam sawi yang sudah kita semai. Kemudian hal yang ketiga adalah lakukan penyemaian agar kita bisa memilih benih ataupun bibit yang baik sebelum kita masukkan ke bedengan ataupun ke lahan yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman sawi. Yang keempat yaitu penyiraman rutin dan pemupukan. Yang kelima, berikan pestisida organik jikalau diperlukan. Kita bisa membuat bestnap organik dari bawang putih ataupun juga dari kunyit. Yang keenam, kalau tanaman subur maka sawi itu bisa dipanen di umur lebih muda, sekitar 30 hari, ataupun tergantung kebutuhan. Nah, untuk panennya bisa kita cabut, bisa juga kita pangkas per helai daunnya.
Kalau kita memanen sawi ini dengan cara dicabut, kita bisa memanfaatkan akar, batang bagian bawah ataupun daun-daun yang tua, yang kuning, itu bisa kita langsung gunakan untuk membuat kompos dengan cara ditimbun seperti ini. Juga cara lain untuk membuat kompos, apabila kita mempunyai sampah yang lebih banyak, kita bisa menggunakan media pot ataupun juga bedengan. Setelah kita panen beberapa jenis sayuran, kita bisa langsung mengkonsumsinya untuk menyediakan menu makanan yang lebih sehat untuk keluarga. Tidak sampai di situ saja, kita bisa memanfaatkan sisa air rebusan sayur untuk menyiram tanaman dan juga bisa untuk memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman sayur lainnya. Jadi demikianlah cara kami dalam berkebun, mulai dari menanam sampai panen, kemudian hasil panen bisa kita konsumsi, dan sisa atau sampah rumah tangganya bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos, yang nantinya kompos tersebut bisa kita berikan ke tanaman, dan tentunya akan membuat tanaman menjadi lebih subur dan lebih sehat saat dikonsumsi. Asalkan kita bisa manfaatkan limbah dengan baik, pasti kita tidak perlu memberi pupuk yang semakin hari semakin mahal harganya. Tetap selalu semangat berkebun dan jangan lupa selalu iringi setiap aktivitas kita dengan doa dan pengharapan yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.